Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita mulai pelatihan ini dengan memahami terlebih dahulu apa itu Bunimjo. Bunimjo adalah aktivitas perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh kelompok kecil karyawan dari unit yang sama, biasanya terdiri dari 5 sampai dengan 8 orang. Kelompok ini secara rutin melakukan pertemuan secara berkala, di mana mereka berdiskusi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi untuk melakukan perbaikan di unit kerjanya masing-masing. Yang menarik dari Bunimjo adalah aktivitas ini bukan hanya kegiatan informal semata. Bunimjo dibentuk dengan struktur yang jelas, punya program dan aktivitas yang direncanakan. Dan secara rutin juga dievaluasi oleh stakeholder yang ada, agar hasilnya bisa memberikan dampak yang nyata bagi unit kerja kita di lapangan. Setiap anggota kelompok dilatih untuk menganalisis masalah. Lalu kita juga melatih mereka dalam menyampaikan ide dan hasil analisanya. Hasilnya kemudian bisa diimplementasikan langsung di area kerjanya masing-masing. Jadi, Bunimjo bukan hanya soal kumpul-kumpul semata, tapi benar-benar bertujuan untuk mendorong budaya improvement dari bawah oleh orang-orang yang paling dekat dengan proses kerjanya masing-masing. Setelah kita memahami apa itu Bunimjo, sekarang mari kita lihat bagaimana metode ini dijalankan. Dalam pelaksanaannya, Bunimjo menggunakan pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Dengan mengikuti 8 langkah pemecahan masalah yang dilakukan secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diawali dari, pertama, penentuan tema tunggal proyek, yaitu memilih fokus permasalahan yang ingin kita perbaiki. Kemudian, penentuan target, menetapkan sasaran yang jelas dan terukur sesuai dengan sasaran perusahaan pada umumnya. Ketiga, RCA atau root cause analysis atau analisis akar masalah untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah penyebab utama. Keempat, rencana perbaikan. Kita mendorong setiap tim untuk bisa menyusun solusi berdasarkan analisa yang sudah dilakukan di step nomor 3. Itu ya. Kemudian kelima, eksekusi atau perbaikan, yaitu implementasi dari solusi yang kita rencanakan. Keenam, evaluasi hasil, di mana untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas solusi yang kita terapkan, makanya kita dorong setiap karyawan atau setiap stakeholder yang terlibat untuk melakukan evaluasi hasil perbaikan. Ada 2 kondisi yang akan kita temui. Pertama, ketika kondisi aktual sudah sesuai dengan standar, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan lockdown atau pembuatan standarisasi. Agar apa? Masalah yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari. Nah, ketika aktual tidak sesuai dengan standar, nah apa yang kita lakukan? Nah, kita mendorong teman-teman untuk bisa balik lagi ke step nomor 3, untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang masih tersembunyi. Libatkan SME, libatkan manajer di setiap area. Langkah ketujuh, standarisasi. Nah, ketika solusi yang kita terapkan ada impact terhadap hasil kita, sesuai dengan target, nah kita harus cepat-cepat melakukan standarisasi untuk bisa memastikan masalah yang sama tidak kembali lagi di kemudian hari. Standarisasi ini bisa berbentuk SOP, WI, ataupun OPL. Dan terakhir, step nomor 8, penentuan tema berikutnya. Hal ini penting kita lakukan untuk apa? Agar siklus perbaikan terus-menerus berjalan tanpa henti, sesuai dengan semangat PDCA cycle gitu ya. Jadi terus tanpa henti. Seperti itu kurang lebih gambaran terkait dengan langkah-langkah dalam implementasi proyek Bunimjo. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan. Kenapa kita harus menggunakan metode 8 langkah ini? Jawabannya adalah
Karena pendekatan ini menekankan pada pengambilan keputusan yang berbasis pada bukti ilmiah, bukan hanya sekedar opini atau kebiasaan lama yang digunakan. Kita di sini didorong untuk melakukan pengumpulan data, menganalisa masalah secara logis, kemudian mencari solusi yang terukur. Karena pada dasarnya, masalah yang kita hadapi di tempat kerja kita tidak cukup diselesaikan dalam waktu yang singkat dan juga menggunakan insting atau pengalaman pribadi saja. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini, kita bisa belajar untuk berpikir secara sistematis dan objektif dalam menyelesaikan masalah. Dan inilah yang menjadi inti dari aktivitas Project Bu Nimjo.